Hi class. We're going to study about their characteristics. Listen and repeat. Dengar dan ulangi. One of the most characteristics of living things is breathing. Breathing is the act or process of taking air into your lungs, then releasing it. It means the air going in and out. Salah satu sifat atau karakteristik dari benda hidup adalah bernafas. Bernafas adalah kegiatan atau proses pengambilan udara ke dalam paru-paru, kemudian melepaskannya. Ini berarti udara masuk dan keluar. Okay, let's continue. The following table describes 7 characteristics of most living things. Tabel di bawah ini menggambarkan 7 karakteristik dari sebagian besar benda hidup. Nah, anak-anak, jika dalam pengetahuan alam, manusia itu termasuk benda hidup. Tapi jika dalam agama kita, manusia itu makhluk hidup ya. Di sini ada life process. Jadi ada 7 karakteristik. Ada 7 sifat makhluk hidup. Yang pertama adalah movement, bergerak, breathing, bernafas, sensitivity, peka, grow, tumbuh, reproduction, berkembang biak, excretion, pengeluaran, nutrition, nutrisi. Kemudian di sini ada explanation. Explanation adalah penjelasan. Baik, kita akan baca bersama ya. All living things move in some way. This may be obvious, such as animals that are able to walk, or less obvious, such as plants that have parts that move to track the movements of the sun. Semua benda hidup itu bergerak dalam beberapa cara. Ada yang terlihat nyata seperti binatang yang dapat berjalan, atau tidak terlalu kelihatan dengan jelas seperti tumbuhan yang memiliki bagian yang mengikuti pergerakan matahari. Dalam hal ini seperti bunga matahari ya. Bunga matahari bergerak ke arah matahari. Karena kalau tumbuhan itu bergerak, berpindah-pindah, tentu itu akan membuat kita mengalami kesulitan ya. Contohnya kalau ibu nanam pohon, kemudian pohonnya bergerak ke jalan, jadi bisa menghalangi gerakan kendaraan, gerakan motor, akan timbul kekacauan ya. Makanya tumbuhan itu tidak bergerak. Kemudian yang sifat kedua adalah breathing, bernafas. Breathing is a natural thing. It is the process of moving air into and out of the lungs. Bernafas itu adalah hal yang alami. Ini adalah proses perpindahan udara ke dalam dan keluar dari paru-paru. Anak-anak bisa bernafas sekarang. Tarik nafas, hembuskan. Nah, itu bernafas ya. Paru-parunya pasti bergerak. Kemudian sensitivity itu kepekaan. Jika kita dicubit, pasti tentu terasa sakit ya. Jadi sensitivity itu the ability to detect changes in the surrounding environment. Kemampuan untuk merasakan atau mencium perubahan di sekitar lingkungan kita. Kemudian selanjutnya sifat dari makhluk hidup itu tumbuh, grow. All living things grow. Contohnya manusia, mulai dari bayi, kemudian bisa jalan, balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan tua akhirnya mati ya. Kemudian reproduction itu berkembang biak. The ability to reproduce and pass genetic information onto their offspring. Kemampuan untuk menghasilkan keturunan baru. Contohnya ayam, bebek itu bertelur kemudian menetas. Nah, itu berkembang biak. Atau sapi, kambing melahirkan anak, itu berkembang biak.
Manusia juga begitu ya, melahirkan anak. Kemudian excretion itu getting rid of waste, itu mengeluarkan kotoran di dalam tubuh. Contohnya buang air kecil, buang air besar. Dan terakhir adalah nutrisi. The intakes and use of the nutritions, they occur in very different ways in different kinds of living things. Jadi asupan nutrisi itu terjadi dengan cara-cara yang berbeda di setiap makhluk hidup ya. Ada makhluk hidup yang hanya makan tumbuhan seperti hewan yang masuk dalam kategori herbivora, ada juga yang karnivora pemakan daging, ada omnivora pemakan tumbuhan dan daging seperti kita manusia, kita makan segalanya ya. Jadi asupannya berbeda-beda. Itulah tadi 7 karakteristik dari makhluk hidup. Okay, I think that's all. Thank you very much. See you. Bye-bye.